Jadi dulu. Halo. Nah. Wah, deui. Hah? Pakai sendal, pakai sendal. Ya. Kita di keluarga kan banyak. Ada adik, ada menantu, ada banyak gitu. Sementara pakai sendal orang lain, sudah izin, dosa nggak? Menantunya ada dulu nggak? Kalau ada menantunya enak jawabnya nih. Ada pertanyaan, bagaimana kalau di satu keluarga, kan ada kaidahnya, kalau bukan milik kita, kita nggak boleh make. Cuma ini bentuknya satu keluarga. Ada istri, ada suami, ada menantu, ada cucu mungkin semuanya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan barang-barang tersebut? Sedangkan kita asal make, belum dapat izin. Bagaimana hukumnya? Kaidahnya sebetulnya kembali kepada yang pertama. Jadi kalau nggak dapat izin atau kita belum minta izin sebetulnya nggak boleh. Itu kaidah dasar. Tapi ada kaidah dasar yang kedua. Kalau sudah diizinkan, maka tidak usah pakai izin. Jadi sebetulnya menggabungkan dua kaidah tadi. Tinggal di mana diletakkan itu kaidah. Jadi kalau memang di keluarga itu semua sifatnya sudah diizinkan, pakai aja nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya di tempat yang memang itu bukan keluarga kita, cuma karena kita merasa akrab saja, kan ada istilahnya, oh ini CS saya ini, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu hati orang hari ini sama besok, kita nggak tahu. Sekarang dia CS kita pakai motor, mobil, pakai silakan. Tapi besok kita belum tahu. Sehingga kaidahnya tetap kalau kita ini pengen memakai barang orang lain, ya harus izin. Tapi kalau itu sudah sifatnya keluarga dan memang pada umumnya ya diminta buat dipakai, maka tidak menjadi masalah. Cuma selain keluarga tetap kita harus izin. Walaupun itu CS kita, teman dekat kita, tetap harus pakai izin kita. Kecuali memang di dalam keluarga tersebut sudah ada peraturan, setiap yang pakai harus izin gitu kan. Sehingga jangan coba-coba. Tapi kalau di keluarga itu boleh pakai ya silakan. Nah makanya ntar antum boleh ntar pakai sendalnya beliau gitu. Oh iya lagi. Berani antum pakai sendalnya. Ya saya. Nah, jadi kalau kaidah intinya kalau kaidah di keluarga kalau memang pada umumnya istilahnya boleh dipakai maka tidak menjadi masalah. Jadi dilihat ini di mana nih. Tapi kalau seandainya cuma sama CS saja maka tidak bisa dipakai seperti itu. Walaupun itu CS kita, tetap harus izin. Kenapa? Karena orang itu hatinya berbeda-beda. Hari ini dia iya. Jangankan nunggu besok, hitungan detik itu bisa berubah. Makanya kenapa yang namanya hati itu bahasa Arab namanya kolbun. Hati di bahasa Arab kan namanya kolbun. Kenapa? Likathroti takallubihi. Karena cepat bergeraknya. Bahkan kata Nabi, hati itu bergeraknya lebih cepat daripada gulyan. Daripada apa istilahnya? Mendidihnya air di tempat yang panas. Gelembungnya air kan di tempat panas. Ini hati kita lebih cepat daripada itu. Sehingga harus pakai izin. Tidak boleh hendak. Ya. Apalagi di musola musyawarah. Nah, ini pakai sendal jepit. Keluarnya pakainya nggak jepit. Nah, kalau itu haram jelas ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya kata ya. Ya, Kang Egi paham ya? Nah, halo Kang Sule. Ditanya bagaimana hukumnya mengkodok sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Kasusnya seperti ini. Dan saya Ada orang di sana ya. Orang jauh. Nah, terus memastikan dari jam setengah 3 sampai sekitar maghrib lah. Karena kan ketinggalan itu kan sengaja. Terus saya melakukan kodok setelah maghrib. Hukumnya gimana nih? baik, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya punya aktivitas, anggap sajalah jadi wasit gitu. Sampai akhirnya saya jadi wasit dari jam 2 atau setengah 3 sampai waktu maghrib. Kalau saya mengqadha sholatnya itu bagaimana? Saya punya sholat asar, menjadi satu wajib. Jadi kaidahnya pokoknya sholat yang ditinggalkan wajib diqadha, siapapun dia, hatta anaknya presiden, anaknya gubernur, anaknya kiai, kalau meninggalkan sholat wajib diqadha. Karena kata Nabi Muhammad SAW, satu sholat yang ditinggalkan seorang hamba di usia balik, karena balik itu sudah mulai dihitung amal-amal seorang hamba. Maka kalau dia tidak qadha satu sholat saja yang dia tinggalkan,
dia meninggal dunia akan mengantarkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan. Jadi wajib kita untuk mengqadhonya. Nah, kemudian ada sebagian orang ini kayak gini sistemnya. Yang penting kan saya sholat. Ada orang kayak gitu. Mau saya qadha sholat jam berapa saya, yang penting saya sholat. Sholat itu ada waktunya. Ini yang diingat. Sholat itu bukan kayak sodako. Kita kapan saja itu sodako. Kalau sholat punya waktunya. Kecuali sholat-sholat yang tidak punya waktu khusus. Sholat hajat, istikharah, sholat tasbih, silakan. Tapi kalau sholat lima waktu itu punya waktu khusus. Bahkan ada orang sholat maghrib di waktu belum masuk waktu maghrib, 5:30. Itu sholatnya nggak sah. Karena punya waktu tertentu. Nah, sehingga kalau orang meninggalkan sholat tentu sudah barang wajib, dia harus mengqadhonya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sebetulnya solusinya di keadaan seperti tadi. Ya, Kang Sule contoh jadi wasit. Ini contoh ya, bukan Kang Sule ya. Contoh Kang Sule jadi wasit 2:30. Main bola itu kan pasti ada jeda. Tidak mungkin langsung 2 babak gitu kan. Pasti ada istirahatnya. Waktu istirahat langsung sholat. Nah, pas setengah main di babak kedua langsung kita sholat. Dan sholat itu, nah ini yang perlu dipahami semuanya. Tidak harus di masjid, di musola, tidak harus di rumah. Wajuilal ardu tohuro. Kata Nabi, Allah menjadikan umatku ini, semua yang terhampar di bumi ini, itu tohuro, suci pada dasarnya. Sehingga kita sholat di sini nih, walaupun nggak pakai sejadah sah, yang penting nggak ada najis. Gitu. Ini harus dipahami. Jadi nama sholat resmi, kayak contoh di lapangan bola sini. Kang Sule mau sholat, nggak usah repot-repot Kang Sule. Kang Sule tinggal di di amparan futsal ya, semainya sholat di situ, nggak ada masalah. Biarkan orang bilang ini apa sholat, nggak apa-apa. Yang penting daripada saya nggak sholat, gitu loh. Daripada saya di akhirat dicambuk sama Allah, malaikat-malaikatnya, maka qadha. Kemudian jangan lupa bawa sarung, gitu loh. Nah, mungkin itu saja ya. Allahu a'lam bishawab. Apa? Iya. Jadi ada gini, ada qadha tidak dosa, ada qadha dosa. Qadha bil ithim, qadha bi ghairi isim. Qadha yang tidak dosa itu seperti apa? Yang ada hajat. Hajatnya itu bukan main bola atau bulu tangkis, enggak, bukan. Seperti halnya contoh yang Al-Faqih pernah ceritakan salat hormatul waqti. Masih ingat? Salat menghormati waktu kita naik kereta. Keretanya jam 10, jam 11. Kayak tadi nih, contohkan tadi sore. Perjalanan Surabaya, nyampe sana 6:30. Sehingga duhur asar hilang. Kalau kita nggak salat hormatul waqti, diam aja sudah. Sampai sana kita qadha, itu qadha plus dosa. Jadi kaidahnya tuh kalau waktu sholat wajib sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat wajib sholat. Keadaan apapun wajib sholat. Loh, bagaimana saya nggak punya wudhu, kiblat juga ini pindah-pindah, saya nggak tahu. Namanya sholat hormatul waqti, sholat menghormati waktu. Sholatnya bagaimana? Cukup kita di tempat bis kita, kursi kita, di kereta kita atau di pesawat kita, sholat seperti biasa, niatnya tambah hormatul waqti. Usolli fardhu asri hormatul waqti lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat seperti biasa, posisi duduk, nggak usah pakai wudhu, nggak usah pakai tayamum, tinggal bedakan ruku sama sujudnya saja. Sampai di tempat tinggal kita qadha, tapi nggak dosa. Kenapa? Karena kita sholat di waktunya. Tapi kalau orang yang nggak sholat di waktu sholat, maka dia berdosa walaupun dia mengqadha. Jangankan seperti itu Kang Sule, kita mengakhirkan aja nggak boleh. Asar contoh 3:30, kita akhirkan 5:30, itu sudah dosa. Allah ancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wail untuk orang yang mengakhirkan sholat, bukan yang meninggalkan. Mengakhirkan sholat diancam oleh Allah neraka wail. Gimana sama yang tariku sholat, yang meninggalkan sholat. Jadi sebetulnya simple, intinya itu kalau sudah waktu sholat, dahulukan sholat. Al-Bagir, saya juga pribadi kalau ngalamin sholat itu sudah tidak pada waktunya, itu kebanyakan pasti molor. Isya yang paling sering ini. Isya kalau sudah waktunya sholat. Jangan lihat Isya itu waktunya panjang, jangan. Setan tuh sangat mudah menggelincirkan daripada hamba-hamba Allah. Dibuat enak, dibuat lagi makan, dibuat ini. Apalagi ada istilah qaddimul asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat Isya. Ini ada. Apalagi santri ini, wah ini dalil empuk ini. Itu kalau sudah tersidangkan,
Kalau sudah ada seperti al-fajr terlambat isya qadimul asya ila isya. Mau pulang ditahan-tahan ala kulli hal. Maaf Kang Sony. Nah, jadi kalau sudah dihidangkan baru. Tapi sekarang kan jarang. Belum dihidangkan, belum ada pembahasan. Enak nih nasi goreng. Nasi gorengnya nggak ada, masih di sana. Belum dimasak, belum ada nasinya mungkin. Maka langsung sholat. Yang dimaksudkan qadimul asya alal isya, mendahulukan makan malam daripada sholat isya, itu kalau sudah tersidangkan. Kenapa? Bisa antar sholatnya mikirin nasi goreng ntar. Mikirin ayam. Aduh, habis enggak ini ayamnya. Aduh, entar terlambat lagi. Menjadikan orang nggak khusyuk. Makanya kalau sudah tersedia, makan. Tapi kalau seandainya kita ragu nih, dan kita bisa mengkondisikan khusyuk, maka sholat dulu tidak menjadi masalah. Tapi yang paling afdol kalau sudah terhidang, maka makan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Masalah sholat kahde ulah tadi disebutkan aya hiji keterangan lamun orang sholat aya waktu tajam mam heula. Mam heulanya. Tapi lamun ningali waktu nak mepet wayahna sholat heula. Gitu. Tadi dina masalah anu ninggalkeun ngodo upami tina sengaja tanpa alasan eta jadi kodokna harus dosa nama aya. Tetap dosa mah aya eta mah geus urusana Gusti Allah. Tapi insyaallah satekah pola kurang sadayana nya dilebur dengan ucapan sing loba istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, hai tadi ya. Tentang sholat, Nah. ini kebetulan ada salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadkurullaha kama ramakum malam takunu ta'lamun. Yang artinya jika kamu takut atau ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah dalam kurung sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu yang tidak kamu ketahui. Maksudnya dalam bahaya itu seperti apa? Baik, ada pertanyaan. Al-Fakir kurang hafal itu ayatnya. Jadi yang dimaksudkan sholat dalam keadaan berbahaya itu seperti apa? Dalam bab fikih ada namanya bab sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf bishin .3. Syiddatul khauf. Sholat syiddah dalam keadaan yang sangat khauf, takut. Sholat syiddatul khauf ini kalau dalam fikih itu yang sering dicontohkan itu dalam keadaan perang. Jadi contoh terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, tetap wajib kita melaksanakan sholat. Ya, ini perang Kang Sule, wajib. Halo Kang Sule. Wajib ya, perang nih Kang Sule. Apalagi cuma jadi wasit gitu. Apalagi perang sekaligus jadi wasit. Wah, tembak ntar. Jadi dalam keadaan segenting itu pertaruhan nyawa wajib sholat. Sampai diatur ntar. Sholatnya bareng. Yang soft pertama dia ruku, kemudian sujud. Soft kedua dia standby. Untuk apa standby nggak ikut ruku sujud dengan imam soft pertama? Kalau ada apa-apa, soft kedua langsung loncat. Dia akan melawan musuhnya. Dan dalam keadaan seperti itu, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau musuh datang, ya tusuk-tusuk, hajar-hajar. Itu yang namanya 3 gerakan berturut-turut tidak terpakai di sini. Kan di antara yang membatalkan sholat itu 3 gerakan berturut-turut. Tapi tidak terpakai tatkala orang tersebut dalam keadaan syaddatul khauf. Ini bukan hanya perang. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang dia itu sholat naruh HP biasanya depan. Naruh dompet, naruh jam. Tiba-tiba ada orang datang ngambil dompetnya, jamnya, uangnya, HP-nya. Kejar langsung. Syiddatul khauf ini termasuk. Ya, kejar, bahwa enggak. 3 gerakan ini tidak masuk sehingga tidak menjadi masalah. Ambil selesai semuanya, lanjutkan lagi sholat dengan yang tadi dilakukan. Jadi tinggal dilanjutkan. Enggak usah ngulangin lagi. Enggak usah ngulangin lagi. Kejar sampai dapat, ya ambil, tapi enggak usah gebuk-gebuk. Ambil selesai sudah. Nah, kemudian setelah itu kita cari tempat yang nyaman, lanjutkan sholat lagi. Sama itu juga, sholat ada ular, jangan diem.
Ular di depan mana ini ya? Jangan gitu, langsung loncat, itu syiddatul khauf. Jadi dalam keadaan genting yang seperti itu kita tetap tidak boleh membatalkan sholat. Tinggal kita kabur menyelamatkan diri. Yang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu yang lagi viral, yang imam sholat yang megang yang sambil gempa itu. Nah itu imamnya dia tetap kuat dia. Kalau yang lainnya lihat, kan ada sebagian yang lari apa ini, itu ndak batal. Kenapa? Itu syiddatul khauf, tidak menjadi masalah. Yang penting dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Syiddatul khauf lari, capek dia minum, lanjut sholat lagi. Jadi batal yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang apa tadi kita singgung sedikit, sholat dalam keadaan berkendaraan. Ini kata para ulama sunnahnya Nabi yang hampir hilang di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat dalam keadaan berkendaraan, kayak di motor, di mobil. Yang paling sering ini biasanya kalau di bis, itu kita hendaknya melaksanakan sholat sunnah. Itu sunnah, ya. Jadi itu sholatnya kita itu langsung saja bertakbir. Yang penting syaratnya kita cuma punya wudu, ya. Yang penting kita cuma punya wudu. Walaupun tadi perjalanan itu kiblatnya berbelok arah, tidak menjadi masalah. Kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka kita harus menghadap kiblat. Itu yang sering ditinggalkan. Makanya banyak ulama-ulama kita, Al-Fakir juga pernah waktu itu Habib Jindan, Al-Fakir nemenin dari Bandung hotel ngisi acara. Siapanya sholat sunnah aja, sholat selesai, sholat lagi seperti itu. Ya, nah, Allahu a'lam. Termasuk sholat taraweh. Ini kalau ini beberapa tahun yang lalu Al-Fakir waktu di Benda sering bolak-balik itu sholat tarawehnya di motor, bahkan jadi hobi kadang-kadang. Jadi yang depan jadi imam, karena Al-Fakir nggak bisa naik motor, ya yang di depan jadi imam. Sholat kita baca taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dari Benda sampai ke Cirebon sudah selesai 20 rakaat plus 3 witir. Nyampe tinggal tidur. Dan ini termasuk yang diperbolehkan. Itu sholat dalam keadaan berkendaraan. Ya sholatnya bagaimana? Tinggal seperti biasa. Yang penting bedakan rukunya sama sujudnya. Yang penting awas kalau sujud jangan terlalu gini. Ntar bangun-bangun sudah di kuburan nanti. Ya? Nah, ini barangkali ntar suatu saat. Termasuk naik mobil seperti itu juga. Yang bagian supir di sana, yang sebagian sini sebelah kiri jadi imam, supirnya ikut juga. Ya, belakangnya juga jadi makmum sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biasanya pas kita buka puasa di luar tuh waktu di Al-Bahjah seperti itu. Jadi nyampe Cirebon sudah selesai tinggal tidur, ya. Atau baca Quran. Wallahu a'lam. Jadi dina masalah salat dina kendaraan tina sujudna sakumaha digambarkeun ku Habib. Jadi intina sujud teh ku isyarah sapertos jalmi anu udur teu daya teu upaya. Jadi sujudna cukup ku kiceup akang intinya. Itu kiceup. Jadi bagian naon upamana bagian ruku kiceup, ucapkeun subhanallah kumaha lah sakumaha biasa salat. Jadi intina mah eta non ku isyarat. Ku isyaratnya beuna kendaraan dina naon wa anu teu daya teu upaya khusus cukup ku isyarat. Allah sagitu. Sekali lagi yang sholat di kendaraan tadi tidak usah ragu. Makanya kalau kita naik kendaraan itu sebenarnya kita bisa sholat sampai puluhan rakaat. Duduk aja posisinya. Ya, tinggal seperti sholat biasa. Sholatnya niatnya sama. Usolli sunat duha. Contohnya kita sholat duha. Jadi 8 rakaat itu di mobil selesai. Kita naik bis, sholat sunnah. Tapi umumnya sholat sunnah mutlak. Usolli sunat mutlak. Rakaat ini datang itu bilangannya sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasnya. Makanya kalau kita pernah dengar Habib Abdul Haddad sholat 1000 rakaat itu sholat sunnah mutlak. Sayyidah Rabi'atu al-Adawiyah 10.000 rakaat itu sholat sunnah mutlak. Ya, kalau sholat sunnah mutlak tidak ada batas waktunya. Yang penting tidak boleh di waktu haram. Seperti habis sholat subuh tidak boleh dan juga habis sholat asar. Nah, fadhol. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang nanya gimana? Habis sholat mutlak ada yang manggil atau nanya apa dijawab? Kalau kita lagi sholat ada yang nanya, kemudian kita jawab, terusin habis itu sholat lagi. Batal lah tuh. Bosan nanya. Sholat ngobrol. Sholat yang wajib itu silatul khofan tuh nggak boleh ngobrol, kejar-kejar aja. Ini lagi ngobrol. Kalau ngobrol maksudnya sekalian terusin sampai akhir, habis itu ulangi sholatnya lagi.
sekalian makan, ya, duduk ngobrol. Kalau sholat tidak boleh makan. Sholat sunnah khauf itu pun dia 3 gerakan yang gugur dia. Artinya dia boleh ngejar, boleh lari, loncat, macam-macamnya, tapi tetap tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, jelas ya. Nah, ini nih. Ini efek kebanyakan makan tadi Anda. Fadhol. Yang lain? Enggak sulit. Nah. Yang ketinggalan tidak tahu berapa hitungannya. Berapa tahun? Ya, berapa tahun lah. Berapa tahunnya berapa kali? Caranya gimana nih? Ada pertanyaan. Bagaimana kalau dulu saya di zaman jahiliyah saya nggak tahu tentang masalah sholat ini itu macam-macamnya. Allah berikan saya hidayah, taufik, sehingga akhirnya saya pengen mengqadha Ustaz. Tapi lupa bilangannya. Berapa dulu sholat yang saya tinggalkan, subuh nggak tahu berapa, duhur berapa, asar, maghrib, isya saya nggak tahu berapa. Bagaimana cara mengqadhanya? Sedangkan saya tidak tahu bilangan pastinya. Berapa sholat yang saya tinggalkan. Kata para ulama, seingatnya berapa itu yang kita qadha. Tinggal ingat-ingat aja. Merenung sejenak, kemudian dipikir subuh berapa, coba urutin aja. Sekian, duhur berapa, sekian, asar sekian, isya berapa, ini sekian. Kira-kira itu berapa lama dikira-kirakan. B, bagaimana kalau seandainya saya bimbang ini? Bagaimana? Ambil yang paling banyak. Saya ini antara 100 sama 130. Boleh enggak saya ambil yang 70? Nah, ini sama kayak tadi nih, perlu diketak. Ambil yang paling banyak, ambil 130. Dan ingat, kita mengqadha itu yakin ini jalan menuju surga, sehingga enteng mengqadhanya. Kalau kita cari uang semangat, kenapa? Kita kerja semangat, walaupun kerja makan Sony berat-berat, ngangkut-ngangkut, semangat. Kenapa? 75.000 bakal dikasih nih, semangat. Tapi kenapa kok kita mengqadha nggak semangat? Karena tujuan kita, semangat kita ini tidak dikuatkan ke sana. Yakin saya mengqadha ini tujuan saya ke surga. Tapi kalau saya tidak qadha ini, neraka siap nunggu saya di depan. Makanya para ulama memberikan gambaran seperti ini tentang orang yang hidup di dunia tapi maunya seenaknya sendiri, nggak mau sholat, nggak melakukan yang haram. Itu para ulama gambaran seperti ini. Ada 2 pintu. Pintu pertama, dia masuk semua nikmat dunia ada. Mau uang, mau emas, makanan, mobil, rumah, semuanya ada di situ. Tapi ternyata kalau mau masuk situ ada satu syarat. Apa itu? Harus masuk ke pintu yang nomor 2. Kemudian dia pertama bilang, oh enggak apa-apa, saya masuk pintu 2 enggak apa-apa. Yang penting pintu 1 no, saya boleh masuk. Iya, semua milik saya. Iya, milik saya. Tapi ingat syaratnya harus masuk pintu nomor 2. Oh siap. Akhirnya dia buka pintu pertama, semuanya dinikmati. Buka pintu nomor 2, ada algojo gede-gede di sana, megang balok, megang apa, semuanya siap gebukin kita di situ. Kira-kira mau masuk pintu nomor 2? Enggak mau. Sehatnya orang, akal sehatnya nggak bakal mau. Ditunggu nih sama algojo gede-gede kayak gitu. Untuk apa? Untuk mukuli kita. Sampai apa? Sampai mati, sampai apa? Lalu bagaimana kita? Mau masuk pintu nomor 1? Mikir ribuan kali. Kalaupun orang ada yang mau masuk, itu orang gila namanya. Sama orang mencari dunia seperti itu juga. Dia pengen hidup enak, nikmat apa semuanya. Tapi dengan dia nggak mau sholat, dia meninggalkan puasa Ramadan, dia berbuat zalim sama orang lain, dia selalu menggunjing orang lain, maka dia memasuki pintu 1, ingat ada pintu nomor 2. Nah itu yang harus selalu kita ingat. Artinya waktu kita mengqadha sholat, yakini ini jalan saya menuju surga. Kalau bisa di sini beli buku yang 2.000, 3.000-an, tulis buku qadha sholat menuju surga. Subuh berapa? 100, duhur berapa? 200, asar berapa? Sekian. Qadha hari ini berapa subuh yang bisa diqadha? 10. Hari ini berapa duhur? 30. Nah itu diqadha semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayah hiji keterangan salat ditambahan jadi haram, ayah salat kaleuwihan teu jadi haram. Contoh, salat tu diharamkeun dileuwihan, contohna salat subuh yang macana membengkuat 7 rakaat ieu teu meunang haram. Anu leuwih mah masalah qada kaleuwihan salat cenah atuh urang meureun haram teu. Jadi kaleuwihan oge terjadi masalah daripada urang kurang mending lebihan.
sakitu Allah milih itu beli ayah cenah urang mah lah cenah ge sieun sing diharamkeun cenah ngalewihan dina salat ulah eta mah tiasa itu nu teu tiasa mah nya salat anu geus ditangtukeun contona subuh 2 3 umpamana ieu teu meunang haram wallahu alam. Nambahkan sedikit tadi masalah kelebihan sholat. Ini juga termasuk kalau kita mendapati imam sholat duhur. Kita yakin imam ini 5 nih rakaatnya nih. Kita yakin imam 5. Nah kita waktu tasyahud itu, kita dalam keadaan tasyahud, imam berdiri. Nah kalau kita yakin imam ini 5, kemudian kita ngikut berdiri, sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena kita sudah meyakini bahwasanya imam ini 5 rakaat, sedangkan duhur itu 4 rakaat, sehingga kita nggak boleh untuk ngikuti. Karena termasuk yang membatalkan sholatnya makmum bersama imam, makmum ini mengetahui sesuatu yang batalnya imam, baik itu kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, atau masalah yang membatalkan sholat yang lainnya, baik itu dia melihat ada najis, atau mungkin dia juga meyakini baca al-fatihah imam ini nggak sah. Nah maka di situ pilihannya 2. Ini masalah kelebihan kita tadi. Pilihannya 2. Dia boleh langsung mufarokoh, artinya dia imam berdiri, dia lanjutkan tasyahud akhirnya, mengucapkan salam langsung, atau dia menunggu. Jadi imam menambah. Nah ini kita ini nunggu di tasyahud akhir. Sampai kapan? Sampai imam kembali lagi menyempurnakan sholatnya sampai ke tasyahud, salamnya bareng-bareng. Boleh milih. Cuma yang lebih baik maka hendaknya kita nunggu saja imam. Setelah sholat ditanya, Pak Imam, tadi tuh lebih bilang, oh enggak, kamu yang salah 4. Enggak Pak Imam 5. Oh enggak, semua makmum bilang 5. Dia tetap, semua makmum bilang 4. Dia ngotot, enggak 5. Maka imam sah dengan keyakinannya. Karena dikatakan dalam kaidah bahwasanya sholat tergantung keyakinan imam. Tapi di sisi lain, makmum yang yakin imam itu 5, dia tetap dalam kaidahnya sholat gimana keyakinan makmum. Intinya kalau makmum meyakini imam itu lebih, dia nggak boleh ikut. Dia boleh langsung mufarokoh, sholat sendiri, meneruskan sendiri, atau dia menunggu. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Seumpamanya kalau berjamaahnya banyak nih, tapi kebetulan imam sama makmum di depan itu sama lupa bahwa mungkin lebih atau kurang, tapi kita di belakang yakin ini udah 5 gitu kan, udah 4 rakaat, terus imam berdiri, kita yakin udah 4, tapi di depan semua ikut lupa semua sama imam, sehingga berdiri semua. Nah kita mau mengucap subhanallah mungkin nggak nyampe ke sana ke depan, gimana Bi? Tetap kembali kepada keyakinan. Jadi sholat itu gimana keyakinan orang yang sholat tersebut. Kalau dia yakinnya 4, dia nggak boleh lanjut. Dia tinggal kayak tadi mufarokoh, artinya dia sholat sendiri, mengucapkan salam sendiri, atau dia nunggu. Jadi pokoknya dalam sholat itu nggak ada istilah ragu, itu nggak ada. Dikembalikan kepada keyakinan kita. Sama, para ulama menjelaskan kalau kita bangun tidur, maaf ya, di celana atau celana dalam kita atau di sarung kita, kok ini ada kayak lendir-lendir ini. Apa ini, kencing, mani, apa madi ini? Maka dikembalikan kepada keyakinan kita. Kalau kita yakinnya mani, ya ini mani, maka ini nggak najis, wajib mandi. Kalau kita yakinnya ini madi atau wadi, maka ini najis, nggak boleh kita pakai sholat. Dikembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Nah, fadhal nengain. Punya sholat buat orang yang punya tato itu satu nggak? Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang sholat tapi dia punya tato. Selama tatonya itu tidak menghalangi dia ini air masuk ke kulitnya, tidak menjadi masalah. Kan umumnya tato kan tidak menghalangi ya, sehingga tidak menjadi masalah. Dan tidak usah dihilangkan, pakai disetrika, itu hukumnya haram. Kalau dulu itu sebelum ada yang sekarang pakai laser, itu kalau nggak salah seingat saya itu mungkin 10 tahun yang lalu, itu pakai setrika. Itu hukumnya haram. Itu masuk ke dalam kategori dolim dengan dirinya sendiri. Sehingga nggak usah dihilangkan. Bahkan kalau perlu kita bangga waktu kita sudah berhijrah, bertobat pakai tato, tunjukin nih orang tato sholatnya on time gitu. Nah, kamu yang nggak tato sholatnya nggak on time, sini saya tato. Nah, jangan. Ya. Kan banyak kan, bukan banyak, ada beberapa orang kan yang sudah berhijrah. Saya punya teman mungkin nyaksikan ini. Saya punya teman kecil di Pemalang dulu. Dia sudah berhijrah bertobat luar biasa, sudah 17 tahun di penjara. Dia berhijrah bertobat,
di penjaranya jadi ustadz, jadi kiainya. Setiap hari nyetor Safinah sama saya, telepon, nyetor hafalan Safinahnya, diartikan, dijelaskan sama saya, kemudian dia ngajarin di penjara. Selesai Safinah ganti hadis Arba'in Nawawiyah. Dihafalkan, nyetor ke saya artikan, kemudian saya jelaskan. Kemudian dia jelaskan kepada teman-temannya di narapidana sana. Kemudian tatkala dia sekarang di Cokrah, di Pemalang, saya tinggal, sekarang jadi ustadznya di sana. Gitu loh. Padahal dia bertato, bagaimana dihilang? Oh jangan, enggak usah. Makanya kalau pas pakai takwa lengan pendek, kelihatan semua sudah itu. Ya, jadi tidak usah dihilangkan, tidak menjadi masalah kan. Ya, biar nunjukin nih, saya orang bertato, sudah taubat, sudah hijrah, betul-betul hijrah taubat, on time sholat berjamaahnya. Ini orang enggak tatoan, enggak maksiatan kok telat ini. Biar tahu malu. Wallahu a'lam bishawab. Allah tadi ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Saya pernah mendengar kisah Syekh Isa Al-Bayuni yang jasad beliau itu tatkala beberapa tahun dari wafatnya beliau, jasadnya ketika dipindahkan dari makam baki ternyata masih utuh, dan itu karena di situ dikisahkan karena di dalam hati beliau menyimpan cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan setelah saya membaca kisah tersebut, ada beliau menulis syair yang sedikit, bahkan sedikit saya tulis tapi sangat menggugah, yaitu jasad yang menyimpan cinta pada Nabi Muhammad SAW demi Allah tidak akan pernah dimakan bumi. Bagaimana tanah akan memakannya, sedangkan cinta pada Nabi Muhammad ada pada hatinya dan pujian ada pada lisannya. Nah, yang ini apa kita tanyakan, jika seandainya dalam hati kami sudah ada cinta kepada Nabi, bagaimana cara menjaganya? Baik, ada pertanyaan. Ada seorang syekh bernama Syekh Isa Bayuni yang dalam cerita tadi dipindahkan karena di Mekah ataupun di Madinah kalau tidak salah, itu makam itu kalau sudah sampai berapa 3 hari atau seminggu gitu, Al-Faqih lupa jelasnya, itu dilihat lagi ini jasad hancur enggak. Kalau belum hancur dibiarkan. Kalau tidak salah 4 bulan 3 bulan setelahnya, kalau tidak hancur itu makam diberikan tanda tidak boleh dibongkar lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang meninggal di sana, pengkuburannya tidak begitu banyak. Nah, termasuk yang seperti ini. Nah, itu tatkala dipindahkan, ala kulli hal di bahasa ceritanya tadi dikatakan orang yang di hatinya menyimpan cinta dengan Nabi Muhammad, demi Allah jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, baik itu yang berbentuk binatang atau yang lain-lainnya. Nah, ini bagaimana cara kita menjaga agar cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini selalu ada. Cara untuk menjaga cinta kita kepada Nabi Muhammad yang pertama adalah bagaimana kita selalu memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Orang itu kalau ingin melakukan apapun, ya, contoh dia ingin narik sesuatu, nah biar tarikannya itu kuat, dia dengan tenaganya sendiri berat mungkin. Tapi kalau dirinya dia diikat dengan sesuatu, kemudian dia menarik, mau nggak mau ini tarikan akan membantu dia. Ikatan itu akan membantu dia. Sehingga kita cari ikatan-ikatan ini yang bisa menjadikan kita ini betul-betul akan memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara ikatan-ikatan itu? Yang pertama ya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dikatakan idza ahabba syai'an aktsara dzikrihi. Tanda orang itu cinta kepada orang yang dicintai itu banyak menyebutkan namanya. Makanya bohong orang aku cinta sama Nabi Muhammad, jarang sholawat sama Nabi Muhammad. Maka berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan bahwasanya kemudian yang kedua adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kalau masih ingat kemarin kita bahas tentang masalah 4 cara untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di antaranya menghadirkan Nabi tatkala kita melaksanakan sunnahnya. Bukan cuma melaksanakan sunnah, menghadirkan Nabi. Contoh, ini kanan ya, kalau di medsos ini kiri nih. Ini kanan. Nabi itu memberikan sunnah kepada kita kalau ngambil itu pakai tangan kanan. Kemudian minum juga pakai tangan kanan. Kita hadirkan Nabi. Ya Allah, Nabi ini kalau mengambil ini pakai tangan kanan. Kita hadirkan Nabi. Ya Allah, Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan. Itu yang dinamakan menghadirkan Nabi
tatkala kita melaksanakan sunnahnya. Kata para ulama, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. In kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu ini benar kepada orang yang kau cintai, la ata'tahu, kamu pasti akan menuruti apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dilarang pasti akan kau laksanakan. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena tanda orang cinta kepada yang dicinta akan selalu taat kepada orang yang dicinta. Sehingga kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, nah, jalankan sunnahnya. Makanya coba lihat para suami-suami yang pengen nyenangin istrinya, dia taat banget, nurut bang, walaupun di luarnya dia serigala, nyampe ke rumah aduh kayak kelinci. Bukan artinya dia lemah, tapi apa? Memuliakan istrinya. Yang ketiga, perbanyak baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, karena dikatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang cinta sama Nabi Muhammad? Membacanya aja jarang. Yang keempat, kumpul terus dengan orang-orang yang kenal dan cinta dengan Nabi Muhammad, karena dengan kumpul dengan mereka akan cinta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir kelima, minta kepada Allah. Kita punya usaha dohir, tapi tetap kita minta kepada Allah agar diberikan cinta selalu dengan Nabi Muhammad. Karena dengan hanya kita minta pertolongan kepada Allah lah, itulah yang akan menjadikan kita bisa beristiqomah, di antaranya dalam melaksanakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, akhir, fadhol silakan. Fadhol. Dikumpulkan ya. Diingat Sat, entar pertanyaannya langsung ke antum. Iya. Ayo, fadhol. Untuk bisa bersabar dan ikhlas terhadap takdirnya Allah. Tips cara untuk sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kang, halo. Ini yang mimpi, kalau mimpinya mimpi para habaib, kan itu keturunan Nabi ya. Itu sama nggak mimpinya seperti ke Nabi Muhammad? Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mimpi habaib cucunya Nabi Muhammad SAW, apakah sama seperti saya mimpi Nabi Muhammad? Nah, halo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, nggak kelihatan Kang. Kelihatan nggak kedengeran? Oh ayo, nah, fadhol. Oh, ini anaknya Kang Wawan bukan? Makan bakso. Oh iya ya. Kalau mana gede hati? Nah. Yang ngisi majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mana nu? Hah? Kang, nanya tanah. Nah. Halas ya? Sudah. Hah? Sosmed. Hat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau mimpi basah tapi tidak keluar air mani, apakah harus mandi wajib ataukah tidak usah mandi wajib? Mohon penjelasannya. Nah. Yang kedua dari Instagram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang akhlak perilaku kepada guru atau para habaib dan lain-lain sangat bagus, dan sedangkan kepada orang tua sebaliknya? Nah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema, boleh minta amalan ketika sedang hamil? Baik. Yang pertama, tips cara untuk menjadi orang sabar dalam menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus yakin tidak terjadi semua dalam kehidupan kita kecuali itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita marah, marahnya bukan sama apa yang Allah berikan kepada kita, marahnya sama Allah. Jadi kita harus yakin semua kehidupan kita ini semua sudah digariskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Sehingga dengan itu kita mudah, ya Allah. Saya mau marah, contoh. Ada kita punya teman, dikasih amanah dia ingkar. Maka kita waktu mau marah sama dia, ingat ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga agak lebih ringan lagi. Yang kedua, caranya adalah dengan kita selalu mengingat besarnya pahala orang yang bersabar. Dikatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala as-sabirun kepada orang sabar bighairi hisab, enggak ada yang tahu hitungannya. Kata para ulama, kalau ada satu amalan yang pahalanya Allah sembunyikan, itu menunjukkan begitu besarnya pahala yang akan Allah berikan. Seperti puasa bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, fa innahu li wa ana ajzibi.
puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala kepada mereka. Enggak disebutkan sama Allah. Ini begitu dahsyatnya, besarnya pahala orang yang berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil hikmah. Jadi waktu kita mau marah, tahan dulu. Merenung sejenak, hikmah apa nih yang Allah akan berikan kepada saya. Paling enggak saya harus mungkin dengan ini saya mulai mendekat kepada Allah. Mulai saat ini saya harus evaluasi introspeksi diri. Sehingga ambil hikmahnya. Yang keempat, caranya lihat orang yang di atas kita. Kalau kita terima musibah, lihat orang di atas. Masih banyak yang lebih daripada kita. Contoh, naudzubillah min dzalik. Oh, janganlah. Apa contohnya? Contoh kamera hilang. Contoh, kamera, mahal nih 20 juta hilang. Ternyata di luar sana ada orang pengen menjadi kameramen, belum bisa sampai sekarang. Saya walaupun kamera saya hilang, tapi skill saya masih ada. Jadi lihat yang di atas kita. Yang kelima, kembali lagi berdoa. Minta kepada Allah agar diberikan rasa sabar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu dzikir yang sering kita sebutkan, baca ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu habis sholat fardu dibaca minimal 1 kali. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku dalam agamamu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, apakah kalau saya mimpi habaib, apakah itu termasuk saya mimpi Nabi Muhammad SAW? Tentu beda. Jadi kalau kita mimpi cucunya Nabi, yaitu bukan artinya kita mimpi Nabi. Cuma itu ada arah kita suatu saat mungkin bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi itu namanya tingkatan makom. Jadi orang tidak mungkin langsung naik ke SMA. Dia harus masuk TK dulu. Kemudian dia masuk ke SD dulu. Kemudian SMP dulu baru SMA. Itu artinya apa? Kita sudah punya jalan untuk menuju kepada Nabi Muhammad. Sampai para ulama kita mengatakan kalau kita seandainya langsung mimpi Nabi Muhammad, mungkin kita nggak kuat, bisa hancur. Makanya nggak sedikit banyak yang Al-Faqih dengar ada orang mimpi Nabi Muhammad, tapi dalam mimpinya yakin Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad. Contoh ada Al-Faqih lupa itu siapa, ada ulama mimpi Nabi Muhammad yakin ternyata gambarnya Abu Ya Maliki. Ada orang mimpi Nabi Muhammad tapi gambarnya Baby Salim Masyatiri. Jadi itu tergantung makomnya kita. Artinya apa? Kita sudah ada jalan mau menuju ke sana. Tinggal apa? Istiqomahkan amalan yang saat itu sudah kita lakukan. Sholawat contoh, sering sama Nabi Muhammad sehari tidak kurang 300 kali. Terus istiqomahkan. Kalau bisa tingkatkan. Ntar lama-lama insya Allah akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Hah? Ayo, nah itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Bahwasanya apa? Ajroki biqadri nasobiki. Nabi pernah sampaikan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, seseorang itu ganjarannya tergantung capeknya. Kalau kemarin di Cibumur di Ngopi kita jelaskan Abu Ya Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah. Beliau waktu turun dari mobil, beliau ceramah, di tengah-tengah ceramah beliau katakan seperti ini. Supir saya itu pahalanya lebih besar daripada saya. Kenapa? Saya bisa ngajar enak seperti ini karena supir saya bawanya enak. Saya di mobil tidur, posisi tenang, nyaman, turun dari mobil ceramah enak. Coba kalau supir saya agak-agak, saya nggak bakal bisa seperti ini. Maka saya yakin kata beliau, supir saya pahalanya lebih besar daripada saya. Saya kenapa? Pengorbanannya lebih. Ya, sama saya tadi juga perjalanan enak, tidur di mobil karena supirnya enak. Coba supirnya Anda agak-agak nggak enak gitu. Tapi dari supirnya enak, bawanya enak sudah. Ya, nah, termasuk tadi juga gitu loh. Tapi ingat, kaidahnya yang paling ikhlas itu yang paling besar makomnya kelak di hari kiamat. Mungkin saat ini ada yang di belakang nundut lagi. Itu mungkin pahalanya paling besar. Kenapa? Dia udah capek kerja, mikul beras, mikul mobil, semuanya capek dia. Tapi tetap nyempetin diri hadir sambil nundut-nundut. Jadi wasit dari 2:30 terus sampai maghrib, ya kan? Kemudian nyempetin diri. Oh, itu pahalanya besar. Kenapa? Dengan kecapean dia masih sempat hadir. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keempat, ini sama nundut sama nih. Ada di depannya. Nah, bagaimana orang bangun tidur, dia ini mimpi yang enak-enak tapi nggak keluar mani. Bagaimana? Tidak wajib mandi. Karena tolak ukurnya itu keluar maninya. Contoh ini. Siapa contohnya nih? Kang siapa nih yang gondrong? Kang Kiwil. Hah? Kiwik. Kiwik. Kang Kiwik. Hah? Siapa? Bin Yahya. Helmi. Kang Helmi lihat kambing lewat, keluar mani. Ya, wajib mandi.
Contoh. Ini contoh. Jadi tolak ukurnya itu keluar mani gitu loh. Ya. Jadi bukan mimpinya sebetulnya. Ya, cuma biasanya kalau keluar mani itu malamnya itu biasanya dia mimpi. Cuma yang jadi tolak ukurnya itu bukan mimpinya, tapi keluar mani, ngeliat kambing keluar mani langsung gitu, ya. Atau ngeliat tembok tiba-tiba keluar mani, ya. Jadi tolak ukurnya bukan mimpinya sebetulnya, tapi keluar mani. Karena biasanya orang yang keluar mani itu diawali dengan mimpi yang enak-enak seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau seseorang itu dia itu sama habaib ulama luar biasa, sama orang tuanya tidak baik, ya tempatnya di neraka. Ini yang pernah kita singgung atau di mana itu. Carilah surga yang dekat, jangan cari surga yang jauh. Sampai itu orang tua kita. Kalau Al-Fakir contoh apa? Jam. Saya kasih sama antum jam. Pasti kan senang jam ini. Novel ngasih jam. Contoh. Nah, contoh. Kasih jam. Kita senang luar biasa. Ini ibu kita, ayah kita lebih daripada jam. Coba kalau kita mau merenung sejenak. Ntar bakal tahu nih yang jomblo-jomblo kalau sudah menikah. Tapi Al-Fakir belum begitu tahu sih. Jarang. Saya anak 1, 2, 3 gak pernah nemenin istri. Karena gak kuat duluan nih. Daripada pingsan. Kemarin anak ketiga saya mau temenin. Coba pas mau temenin kok kayak pusing gitu. Ada kayak kata yang apa, bidanya udah pak. Lebih baik saya ngurus 1 orang daripada ngurus 2 orang. Pusing saya. Nah sehingga kita ingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Makanya kenapa kadang-kadang kita suka kurang ajar sama orang tua, kita kurang merenung. Kalau kita merenung, insya Allah kita nggak bakal kurang ajar sama orang tua. Ingat, surganya kita sebagai anak terletak pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, amalan. Kalau dalam keadaan hamil, ini sudah sering dipraktekkan dan hampir rata saya dengar yang mengamalkan ini semuanya melahirkan gampang. Ibunya alhamdulillah dijaga sama Allah, anaknya dijaga sama Allah, lahirnya gampang. Apa itu? Baca ya hasib. Ya hasib. Ya panjang, ha sin, sin biasa nggak pakai titik, ya ba, ya hasib. Baca 7 kali habis sholat fardu. Yang baca istri. Jangan suaminya baca dipegang perutnya sendiri. Ambil ntar. Ya hasib. Itu yang baca istri. Tangan kanannya pegangan ke perut sambil dibaca ya hasib, ya hasib. Terserah mau muternya ke sini, mau muternya ke sana bebas. Yang penting dipegang tangan kanannya ke perut, baca ya hasib 7 kali. Setiap habis sholat fardu, insya Allah dia akan istrinya ini melahirkan dalam keadaan mudah, kemudian dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lainnya bagaimana? Ya, setahu Al-Fakir kalau nggak salah ini perbanyak baca Al-Qur'an, ya. Perbanyak baca Al-Quran. Biasanya itu surat Maryam, surat Yusuf. Itu diantara faedahnya juga litaisir, untuk memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan lagi? Mau nambah bebas. Bebas. Iya nu mana nambahanan nu mana ya? Terakhir belah aya aya nu awal supaya orang tentrem sadayana. Urang tekadkeun aya amalan koda ngucapkeun hasbi rabbi jalallah mafi qalbi ilallah ala huda sallallahu la ilaha illallah. Sekali deui hasbi rabbi jalallah mafi qalbi ilallah ala huda sallallahu la ilaha illallah. Ieu mah jang umum sakabehna insyaallah lamun urang gaduh pondasi eta sagala perkara bakal digampangkeun. Sebab di dia intina geus mundal kabina-bina. Contoh tina hasbi robbi jadi artina meureun menyukupkeun Gusti Allah. Tina sagala perkara erek musibah erek naon insyaallah eta teh bakal imbalan bakal dicukupkeun ku Allah Subhanahu wa taala, terutami keyakinan urang, keiman urang ulah sampai lepas. Intina mafi qalbi ilallah naon perkara pamere kitu nu kieu tetep eta teh nu merena Gusti Allah meunah hate ulah leungit ulah ilang ka Gusti Allah. Allah huda sallallahu, jadi orang neangan pituduh
ti ajaran atau napi ajakan perintah ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon bae intina anu diperintah ku Rasul eta kurang kudu dituruti. Jadi kesapeta terakhir kalimah la ilaha illallah nya sampai ka mautna oge ulah sampai lepas eta amal-amalana tadi mah pertanyaana geus cukup 10 ongko. Baik, alhamdulillah ngopi kita pada malam hari ini di Karanganyar sudah selesai. Terima kasih kepada Ustadz Musli yang sudah datang dan juga kepada semuanya, wabillahi khusus kepada Kang Asep Bob yang sudah memberikan tempatnya dan juga hidangannya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan rezeki Allah lipat gandakan kepada beliau keberkahan dari telas apa yang telah beliau telah keluarkan untuk acara pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga beliau yang sakinah wa warahmah dan diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.